Sebab menjadi ayah itu adalah shortcut bagi laki-laki mendapatkan penghargaan di sisi Allah. Maka jangan rendahkan pernikahan kita. Kalau anak bermasalah, bapaknya, karena itu anak bapak. Bahkan perceraian tidak memutus nasab. Mantan istri ada, mantan suami ada, mantan bapak nggak ada, mantan ibu nggak ada. Makanya kalaupun cerai jangan saking dendamnya diblok, nggak boleh ketemu papamu. Kasihan tuh anak mau nikah, apalagi anak perempuan, repot udah gede, bapaknya nggak mau nikahin, gak sah. Makanya jaga mata itu awal dari menjaga diri dari zina. Setiap pezina pasti ada hubungannya dengan pecandu pornografi. Kalau ada orang sampai maaf memperkosa anak sendiri, melecehkan muridnya, setiap saya dapat pengaduan ini, saya langsung bilang, sejak kapan nonton film porno? Dia datang ke saya nangis seorang. Saya menyesal Ustadz, saya telah melecehkan anak kandung sendiri Ustadz. Dia, kapan pertama kali nonton film porno? Kaget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Ikhwatal iman a'azakumul jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku semua, jamaah kajian musyawarah yang hadir di dalam lokasi Rumah Quran Musyawarah maupun yang menyimak secara online. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua yang hadir dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salam cinta tak bosan selalu saya ingin sampaikan buat anak-anakku semua, di mana kita punya tanggung jawab bahwa mensolehkan diri itu adalah kewajiban, tapi meneruskan kesolehan itu juga kewajiban. Sebab jangan sampai kita mengkhianati risalah kenabian, yaitu hanya fokus mensolehkan diri sehingga menyumbat kebaikan sampai-sampai generasi setelah kita tidak mendapatkan kebaikan itu karena kita yang abai. Makanya hebatnya seseorang itu bukan diukur dari kesolehan dirinya. Dia baru disebut hebat dan tuntas menjalankan, meneruskan risalah kenabian kalau dia mampu mewariskannya. Kepada siapa? Kepada generasi di bawahnya. Saya pernah diundang sebuah forum aktivis reformasi 98, aktivis muslim. Ada satu pernyataan menarik dari salah satu tokohnya yang saya akhirnya mau tak mau berdiskusi dan sedikit berbeda dengannya. Jadi dia mengatakan dan memuji angkatan kita, nyebutnya gitu, itu angkatan reformasi, berani mendobrak kezoliman, berani menurunkan penguasa yang zolim, dan kita bangga dengan angkatan kita. Sementara generasi di bawah kita ini cemen, mentalnya mental tempe dan sebagainya. Pada saat saya diminta bicara, saya cuman bilang, saya dengan pernyataan tadi sedikit sedih. Kita mengaku sebagai angkatan yang hebat,
tapi gagal melakukan pengkaderan kepada generasi setelah kita. Sebab jangan-jangan kita ini mengkhianati risalah kenabian, di mana kesolehan itu kita terima, kita tampung, tapi tidak kita wariskan. Sebab di antara tugas kita adalah memastikan bahwa risalah Islam ini terus sampai hingga akhir zaman. Jangan sampai disumbat oleh kita. Kenapa disumbat? Karena kita hanya mementingkan kesolehan diri saja. Sehingga kalau hari ini kita mau datang ngaji, kita harus motivasi, anakku juga harus punya motivasi ngaji. Jangan sampai kita doang semangat ngaji, kitanya soleh, berhentilah kesolehan itu di keturunan kita. Jangan sampai seperti itu. Makanya menghadirkan anak-anak ini, yang kita lihat mungkin mereka cuman lari-lari, tidur-tiduran, bercanda. Mereka yang hari ini tidak serius, bercanda, bahkan mungkin mereka nampak tidak memahami, dan memang tidak mungkin memahami kajian ini. Tapi pelan-pelan, jika sudah sering duduk di majelis-majelis ilmu, kelak saat kita tua dan kita tidak lagi produktif, mereka lah yang menggantikan kita dalam meneruskan risalah kebaikan ini. Ini anak-anak kita. Makanya Ustadz ingin sampaikan ahlan wa sahlan anak-anakku semua, adik yang di sana, adik kakak yang di sini, ini juga kita doakan anak-anak kita ini. Kita doakan senantiasa mereka jadi anak yang soleh dan solehah, menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min ladunka zurriyatan thayyibatan wa minas sholihin innaka sami'ud du'a. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jamaah dimuliakan Allah. Ba'da zuhur sebagian saya yakin sudah menunaikan salat zuhur berjamaah, lanjut mengisi hak tubuh makan siang. Maka ini ujian berikutnya. Berat ini waktu bagian halusinasi. Mata-mata kita ini akan mulai sulit membedakan mana yang orang gemuk, mana yang kasur kan. Jadi kita ujian berat ini kita jadikan sebagai pintu-pintu surga kita. Kenapa? Semakin kita diuji dengan sesuatu yang berat, semakin terbuka peluang surga dibentangkan oleh Allah. Innal izamal jaza ma'a izamil bala. Makanya kajian di pagi hari dengan kajian di siang hari lebih besar pahala di siang hari, kalau kita sungguh-sungguh. Ya, berat nih Ustadz, ngantuk banget, tapi kita tetap mau fokus, kita mau menyimak. Makanya biar kita fokus menyimak, masing-masing tengok kanan dan kiri. Kalau sudah mulai matanya tepok dia, pijit dan ingatkan dia. Ya, bisa jadi masing-masing kita sedang diuji, membawa ya jin korin yang membuat kita nggak lagi mau kajian. Nah, siang ini kita melanjutkan kajian seputar ayat-ayat keluarga, ayat-ayat parenting yang kita ingin pelajari dan kita dalami. Dan itu terbentang sekali dalam Al-Quran. Seingat saya sudah mengisi tentang ini di 2 tahun atau 3 tahun di kajian musyawarah. Dan kita semakin menggali ayat-ayat Allah, semakin kita merasa betapa luasnya ilmu. Bahkan untuk parenting sendiri, panduannya jelas dalam Al-Quran. Sebuah panduan yang sejatinya mengingatkan kita bahwa mendidik anak sampai kapanpun panduannya tidak akan berubah. Makanya saya termasuk yang mengkritik kalimat yang seringkali dinisbatkan kepada Ali, padahal bukan. Yang sering kita sebut, didiklah anak sesuai zamannya. Kalimat ini bisa jadi blunder.
Sebab kalau kita jadikan pegangan, kita akan menganggap bahwa zaman berubah, berarti panduannya berubah. Sementara Al-Quran dan As-Sunnah itu diciptakan bukan di zaman ini, bukan diciptakan, diturunkan bukan di zaman ini. Diturunkan 14 abad yang lalu. Kalau ini kita pahami, oh kalau gitu jangan pakai panduan Quran dan Sunnah, udah nggak relevan. Kalimat didiklah anak sesuai zaman itu, salah satu yang saya temukan ternyata dinukil oleh Ibnul Qayyim dalam kitab Ighatsatul Lahafan, yang beliau mengutip pernyataan ahli filsafat dari Yunani namanya Sokrates. Jadi bukan Ali yang berucap, tapi Sokrates, yang tentu hasil pemikiran dia tidak punya rujukan. Dan Ibnu Qayyim menyampaikan ini bukan untuk dalam konteks menjadikan dalil, karena tentu tidak boleh pernyataan seseorang yang bertentangan dengan Al-Quran dianggap dalil. Sebab ketika Allah katakan al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan agamamu, maka ini adalah sebuah isyarat mulai dari ayat itu diturunkan, maka sampai akhir zaman datang kiamat telah sempurna agama ini. Sebagaimana Nabi bersabda, ma baqiya syai'un yuqarribukum il jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyina lakum. Tidak tersisa satupun, kata Nabi, yang akan mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali sudah dijelaskan oleh Nabi. Artinya Quran sudah jelas. Sehingga pernyataan yang lebih tepat apa? Yang benar adalah didiklah anak sesuai Al-Quran dan Sunnah, karena Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan setiap zaman. Jadi bukan didiklah anak sesuai zaman, tapi didiklah anak sesuai Al-Quran dan Sunnah, karena Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan setiap zaman. Jadi mau di zaman ini, mau nanti entah apa teknologi, karena kan hampir tiap dekade itu selalu ada ciri khas generasi. Ya, misalnya tahun 97 sampai 2010 generasinya sebut Gen Z. Ya, anak-anak kelahiran ini kenapa sebut Gen Z? Awalnya karena generasi ini mulai terpapar dengan hadirnya internet. Walaupun internet itu saat itu diakses lewat PC, personal komputer, tapi setidaknya mereka sudah mulai memiliki akses keluar dari rumahnya. Itu sebut Gen Z. Nah, saya yakin di sini ada Gen Z ya. 2010 sampai 2024 namanya Gen Alpha. Ya, mohon maaf Indomaret nggak saya sebut, Alpha doang. Gen Alpha itu generasi dimulai dari 2010 sampai 2024. Yaitu ketika sudah muncul di mana internet diakses lewat genggaman tangan yang kita sebut gawai atau gadget, sehingga lebih tantangannya lebih dahsyat lagi. Dulu untuk bisa berinteraksi dengan dunia luar harus datang ke warnet, harus membuka laptop, langsung connect, modem masih yang tek gitu, kemudian baru terkoneksi. Cuman untuk yang hari ini Gen Alpha, dia bisa dengan mudah langsung akses cepat. Udah lagi 4G, 5G, atau mungkin ntar berapa G lagi yang harus dilakukan. 2025 muncul namanya Gen Beta, ditandai dengan mulai hadirnya AI, Artificial Intelligence, di mana anak-anak mudah sekali sekarang meng-create, bahkan bisa memproduksi sesuatu yang bisa jadi bukan, yang jelas bukan hasil karyanya. Dan itu memiliki tantangan yang lebih dahsyat lagi, karena AI akan membuat anak-anak kita bisa jadi termasuk anak yang diisyaratkan Nabi dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Apa itu? Mereka akan terperangkap fase-fase yang disebut hoax. Nabi ingatkan, sayati ala nas sanawatun khadda'at, akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh hoax. Tahun di sini disebut dengan kalimat sanawat.
Jamak dari kata sanah. Sanah artinya tahun, sanawat jamaknya, berarti fasenya panjang. Dan ini diisyaratkan Nabi 14 abad yang lalu, akan datang kepada kita manusia fase penuh hoaks, sanawat. Dan disebut sanawat menunjukkan fase yang masanya panjang. Ini nggak ada urusannya dengan pilpres, nggak ada urusan dengan pilkada. Yusaddiqu fihal kadhib. Di fase itu mereka akan membenarkan orang-orang yang berdusta. Wa yukadzibu fiha shadiq, dan mereka akan mendustakan orang benar. Ini fase yang kalau disimpulkan sulit sekali anak kita, bahkan bisa jadi kita, membedakan mana yang real, mana yang fake. Sehingga ini real, jangan-jangan itu fake. Kenapa? Karena produksi AI. Ini fake, jangan-jangan itu real. Kenapa ada fase yang dilalui setiap kita di akhir zaman, fase yang disebut khodda'at ini? Ini cara Allah untuk melatih kita agar nanti di saat Dajjal turun, kita dengan mudah membedakan. Sebab Dajjal itu nanti adalah sebesar-besarnya hoax. Sebesar-besar hoax itu adalah Dajjal. Jadi Dajjal itu akan membuat orang itu sulit membedakan ini benar-benar utusan Allah atau sebenarnya penjahat Dajjal. Walaupun ciri-cirinya jelaskan oleh Nabi, tetap aja orang sulit. Karena di fase itu hati sudah cenderung kepada yang namanya Dajjal. Kenapa? Dajjal itu ada di jidatnya, sebagian menyebutkan kafaro, kafir. Berarti kan cara membedakannya gampang kan? Ternyata nggak semudah itu. Banyak orang yang udah cap kafir tetap aja jadi pengikutnya. Apalagi begitu Dajjal mempertontonkan musim kering, nggak ada air selama berapa tahun. Dajjal cukup menunjuk tangannya ke atas langit, diputar-putar, langsung datang awan berkumpul, tiba-tiba hujan lebat. Langsung orang-orang langsung bilang, wow, dahsyat. Mulai kagum tuh, TOP-BGT, top. Orang sudah mulai tuh, awalnya masih cuman segini. Dajjal bertanya, siapa di antara kalian yang sakit bertahun-tahun gak sembuh-sembuh? Udah dicek di rumah sakit ini, dicek rumah sakit itu, pengobatan gak sembuh. Dajjal cuman tunjuk penyakitnya, disentuh sehat. Mulai itu orang bergeser. Emang sih kafir, tapi tuh mulai tuh, tapi kan tuh. Dajjal menunjukkan pembuktiannya, ditunjuk satu kuburan di mana orang telah mati bertahun-tahun dibangkitkan atas izin Allah sehingga hidup. Disitulah punchline-nya. Semua sebagian besar tidak meragukan. Ini mah yakin saya. Orang kan bilang saya yakin ini ya bukan sembarang bukan sembarang kata orang. Ini orang yang istimewa. Maka orang langsung takjub. Label kafir udah nggak dipedulikan. Yang penting dia kelihatan mempesona. Inilah yang terjadi. Orang udah nggak berarti nggak kafir. Tapi kan nggak mungkin lah Ustadz. Saya mah kalau ada label kafir pasti saya nggak akan mau. Siapa bilang hari ini udah difatwakan haram tetap. Contoh di rokok ada tulisan merokok membunuhmu. Tetap ada yang ngerokok. Makanya saya curiga nanti kalau Dajjal turun, pengikut pertama adalah perokok. Mohon maaf nih. Dajjal pertama itu pengikut, udah dikasih tahu merokok membunuhmu. Tapi kan itu selalu ada alasan. Karena udah dikasih tahu, dokter udah bilang sebagainya, tetap aja dia ngikut. Makanya di antara yang membuat seorang ikut itu di akhir zaman itu lebih karena apa? Lebih karena dia tidak memiliki ilmu. Lebih banyak ikut perasaan, like or dislike.
Ini fase akhir zaman. Makanya ini menjadi pelajaran buat kita untuk belajar memilah. Di antaranya Nabi isyaratkan ini khusus para muslimah. Nabi bilang aktsaru atba'ud dajjal an-nisa wal yahud. Kebanyakan pengikut dajjal perempuan dan Yahudi. Mungkin kenapa disebut pengikut dajjal itu perempuan? Karena perempuan mudah baper. Udah dikasih tahu dia ini akhlaknya buruk, dia itu gonta-ganti perempuan, dia ini suka berzina, dia mengaku tapi ganteng, tapi dia cool, tapi dia itu atraktif, tapi dia keren. Udah nggak ada lagi di situ yang namanya ilmu di situ. Yang ada adalah kecenderungan. Udah dikasih tahu ini pendukung Yahudi, ini menyumbang yang namanya peluru untuk menembak saudara kita di Gaza. Ini daftarnya jelas. Ini adalah produk yang justru selama ini membantu Israel. Tapi kan enak. Tapi kan keren. Di saat inilah kita sedang dicicil, anak-anak kita pun sedang diuji. Maka semakin bertambahnya tahun hingga mendekati Dajjal, semakin kita dipertontonkan hadis Nabi yang tadi saya sebutkan semakin terbukti. Makanya di antara pelajarannya bagaimana kita membekali diri dengan ilmu. Kesimpulannya, di situasi ini panduan Quran dan Sunnah tidak akan pernah usang. Ingat rumusnya, bukan mendidik anak sesuai zamannya, tapi didiklah anak sesuai Quran dan Sunnah, karena Quran dan Sunnah sesuai dengan setiap zaman. Hari ini kita melanjutkan salah satu yang menjadikan pelajaran buat kita, yang sering kita baca dan belum sempat kita tadaburi. Mungkin sebagian pernah belajar dan saya yakin sudah sering dibahas, yaitu tentang wasiat abadi seorang ayah yang diwakili oleh seorang hamba Allah yang bernama Luqman. Dan ini, pembahasan tentang Luqman ini harus menjadi pembahasan yang pertama kali kita renungkan. Sosok ayah ini harus hadir dalam kehidupan, sehingga kalau ada pembahasan Luqman, ayah harus menirunya. Karena pernah saya ngisi tadabbur Quran surat Luqman, yang hadir ibu-ibu semua. Sampai saya bilang, kita bukan mentadabur surat Luqman, ini namanya surat Luqmanah ini. Saking ayahnya nggak pernah mau duduk dan menyimak. Luqman, wasiatnya diabadikan yang kita kenal di dalam surat Luqman ayat 13-19. Yang kita ambil pelajaran pertama, bahwa Luqman mewakili gambaran sosok orang yang dimuliakan disebabkan satu amalan yang memuliakan dan mengangkat dirinya, sehingga disejajarkan dengan orang-orang soleh dalam Al-Quran. Bayangkan kalau kita baca profilnya Luqman. Luqman ini hanya seorang hamba sahaya atau budak yang dimerdekakan. Sebagian ahli tafsir menyebutnya beliau berkulit hitam, berasal dari Ethiopia atau wilayah disebut Nubia, wilayah di Afrika. Berarti kulitnya, mohon maaf, berarti kulit hitam dan memiliki tentu saja secara status sosial yang dianggap rendah di masa tersebut. Allah mengangkat derajatnya, seolah-olah Allah ingin memberitahu, selama ini engkau memuliakan orang berdasarkan fisik. Tidak ada artinya fisik di hadapan Allah, sebab
Fir'aun menurut sebagian ahli sejarah itu tampan, mempesona, Allah hinakan dia. Korun pun demikian, Allah hinakan dia. Allah melakukan plot twist. Allah melakukan plot twist supaya semua imajinasi kita tentang kemuliaan itu hancur seketika, sebab kita sudah terlalu sering mendapatkan gambaran kemuliaan versi orang lain, versi manusia. Orang yang mulia itu apa? Yang gagah, yang kaya, yang ganteng, kulit putih, tinggi, pekerjaan luar biasa, uangnya banyak. Semua Allah bantah. Tiba-tiba muncul sosok yang pertama, seorang budak, kulitnya hitam. Ada yang menyebut setelah dia dimerdekakan kerjaannya tukang kayu, tapi bukan dari Solo, ya, beda. Bukan siapa-siapa, antum jangan mikir macam-macam, ya. Jadi ketika Allah mengangkat Luqman dikisahkan dalam ayat ini, pelajaran pertama Allah ingin mengajarkan tentang apa yang hari ini sering laki-laki kejar sebagai validasi. Agar orang memuliakan kita, maka satu, kita berlomba-lomba menambah jumlah follower. Luqman nggak ada followernya, makanya akunnya nggak ada centang biru-birunya. Agar orang memuliakan kita, kita berlomba-lomba untuk mencari uang yang banyak, agar orang takjub sama kita, agar orang memuliakan kita, agar mengangkat derajat kita. Ada yang sampai melakukan manipulasi, mulai dari dirinya dibikin supaya kulitnya bersih, melakukan operasi plastik, lakukanlah supaya bibirnya begini, hidungnya begini, tingginya begini. Ada yang ingin melakukan berlomba-lomba berebut kekuasaan. Ternyata Allah ingin katakan, bagi engkau yang ingin mencari validasi di mata manusia, cukuplah Luqman jadi pelajaran. Ketika engkau menjalankan satu peran, yang peran ini jika serius kau lakukan, walaupun manusia merendahkanmu, Allah muliakanmu. Apa peran itu? Yaitu peran dalam urusan keluarga. Jadilah ayah yang bertanggung jawab. Sebab menjadi ayah itu adalah shortcut bagi laki-laki mendapatkan penghargaan di sisi Allah. Dan itu kita lihat dari sosok Luqman. Dia seorang budak yang dimerdekakan, dia berkulit hitam. Kalaupun dianggap bekerja hanya tukang kayu, Allah angkat dia dan diabadikan, dan dia dikenang sampai akhir zaman, direkam dalam setiap kita mempelajari isi Al-Quran. Karena satu hal, apa itu? Jadi ayah yang bertanggung jawab. Dan ini juga kita komparasi lagi dengan figur dalam Al-Quran, sosok seorang Rasul yang Allah ceritakan, Rasul ini seolah-olah tak punya umat. Padahal setiap Rasul pasti punya umat. Faba'athna likulli ummatir rasula. Dan kami mengutus masing-masing umat sosok Rasul. Ini disimpulkan sebagian ulama bahwa Rasul itu dibutuhkan atas umat yang mengharapkan risalah dari Allah. Maka Rasul diutus. Maka Rasul itu pasti punya umat. Tapi ada Rasul yang diceritakan dalam Al-Quran, lagi-lagi Allah ceritakan seolah-olah tak punya umat, karena dia cuman bincang dengan anaknya saja, ngobrol dengan anaknya aja. Sampai-sampai kalau kita ditanya siapa umatnya, nggak tahu. Sampai-sampai mungkin kita berprasangka ini Rasul yang paling enak. Kalau bahasa sindirannya mungkin gabut banget nih Rasul. Kok bisa? Karena yang lain Rasul berdarah-darah. Ini prasangka kita ya.
Jangan anggap ini sebagai prasangka orang. Rasulullah berdarah-darah, Ibrahim hampir dibakar karena menentang umatnya, berhadapan Raja Namrud. Musa berhadapan dengan Firaun, umatnya saat itu yang ada di Mesir. Nabi yang lain, Zakaria, Yahya, semuanya. Tapi ada Rasul yang kayaknya nih gak punya umat, tapi dimuliakan. Siapa Rasul yang dimaksud? Hah? Siapa? Siapa? Saya pernah bahas. Siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub Rasul. Tapi Nabi Yakub, kalau kita baca Quran, siapa umatnya? Siapa umatnya Nabi Yakub? Dia Rasul. Diyakini Ahlus Sunnah mengatakan Nabi Yakub itu Rasul. Dan Rasul pasti punya umat. Tapi ini umatnya siapa? Ternyata nggak dikisahkan, nggak ada. Dia cuma dialog sama anaknya aja. Dialognya sama Yusuf. Ya, dialognya sama anaknya menjelang ajalnya. Dialog sama saudara-saudaranya Yusuf. Ketika Allah ceritakan sampai Rasul diwakili dengan Nabi Yakub, kesehariannya cuma dialog sama anaknya aja, Allah ingin mengingatkan kita, berdialog sama anak itu bukan hal yang remeh. Sampai-sampai disimbolkan oleh seorang yang bernama Nabi Yakub, Allah ingin memberi pesan kebesaran seseorang dari sisi perannya, lagi-lagi karena dia peduli terhadap urusan pendidikan khususnya anak-anaknya. Sampai-sampai disimbolkan oleh seorang Nabi dan Rasul, itu Nabi Yakub alaihissalam. Apa yang bisa kita pelajari dalam urusan mengkader anak? Dimulai dengan dialog, dimulai dari menyampaikan pesan. Ini bukan pekerjaan remeh yang sering kita anggap, ya elah cuman ngurus anak doang. Maka bunda yang memilih untuk saya kerjanya ngurus anak, jangan bilang pakai cuma, karena mengkerdilkan. Karena saya sering dengar, apa bu kerjaannya? Cuman ngurus anak. Saya ingin katakan, bu, ngurus anak bukan cuma. Kalau ibu memakai terminologi ini, pantas akhirnya orang merasa itu rendah. Giliran menyebut, ibu apa pekerjaannya? Pekerjaan saya ngurus keuangan di kementerian. Berat banget bu. Kita nggak berat. Kerjaan ibu apa? Saya ngurus misalnya pertambangan di institusi BUMN. Berat. Kita nggak berat itu, karena nggak pakai kata cuma. Tapi giliran cuman ngurus anak, no, ini ngurus tentang masa depan. Maka ibu-ibu jangan bilang cuma terhadap pekerjaan yang dimuliakan dalam Al-Quran ini. Ini pekerjaan besar. Justru yang di luar ini boleh bilang cuma. Apa? Ibu apa kerjaannya? Cuman ngurus kementerian doang, cuman ngurus pertambangan, cuma karena dia nggak seberat yang dilakukan ibu-ibu mengurusi anak-anak. Jadi sepakat ya, jangan bilang cuma untuk mengurusi anak. Bilang, saya alhamdulillah Ustadz sedang mendapatkan amanah besar ngurus anak-anak saya. Ini bukan, maka ayah-ayah juga gitu. Jangan bilang cuma untuk sesuatu yang disimbolkan oleh Yakub. Saya berjibaku, saya sedang mengurus anak saya. Jadi Luqman menjadi simbolisasi untuk kita angkat sebagai pembelajaran. Dan Luqman dimuliakan karena Luqman membawa sebuah perubahan mindset dalam pendidikan anak-anak, di mana dialognya dengan anaknya direkam oleh Allah, langsung dituangkan menjadi ayat-ayatnya, seolah-olah Allah yang mengatakan apa yang disampaikan Luqman itu mewakili firmanku. Dialog antara orang biasa. Ingat,
Sebagian mufasir menganggap Luqman bukan nabi, kecuali satu orang yang menganggapnya nabi, yaitu Ikrimah. Ikrimah menganggap Luqman nabi. Ya, tentu beliau punya pendapat, tapi jumhur ulama mengatakan bahwa Luqman bukan nabi. Karena ayatnya jelas, nanti kita baca, wa laqad ataina Luqmanal hikmah. Allah tidak mengatakan wa laqad ataina Luqmanan nubuwah. Apa bedanya? Sungguh kami berikan kepada Luqman hikmah. Kalau nabi, sungguh kami berikan kepada Luqman kenabian. Maka jumhur ulama mengatakan hikmah itu diberikan kepada manusia biasa tapi yang terpilih. Nanti kita akan pelajari apa itu hikmah. Tapi yang kita ingin sampaikan, dialognya dengan anaknya direkam dalam sejarah, dituangkan menjadi ayat-ayat Allah. Ini berarti bukan sembarang dialog. Dialog yang justru menggetarkan alam raya ini. Karena itulah kita harus memastikan dialog-dialog kita itu memberikan pengaruh. Ada dialog-dialog yang ringan dengan anak, tapi pastikan dalam kehidupan kita ada dialog yang bernilai besar sisi Allah. Dialog yang ringan boleh, tapi jangan sampai mengalahkan dialog yang penuh hikmah. Kalau dialog yang ringan apa? Tadi Abi makan mie ayam enak banget, boleh. Ada seblak viral tuh di belakang BXC. Kamu mau nyobain enggak? Itu dialog yang ringan. Boleh enggak? Boleh. Tapi pernahkah kita dialog yang membuat anak itu punya bekas dalam jiwanya dia? Nah, kalau engkau bertemu dengan orang di hadapanmu yang lebih tua, maka muliakanlah dia walaupun dia orang yang bisa jadi statusnya di bawahmu, berbekas. Maka seberapa banyak dialog kita dengan anak yang dijadikan value, yang punya anak ya. Yang nggak punya anak gimana Ustadz? Pastikan dialog kita dengan siapapun yang kita urus, murid-murid kita yang kita sebut anak ideologis, itu juga mendapatkan value itu. Maka siapa yang diamanahi mengurus anak-anak yang bukan anak kandungnya, tetaplah dia pastikan dia menyampaikan sesuatu yang berfaedah. Ya, Abi Dimas, Bunda Dini, maka penting untuk berdialog dengan ananda, anak-anak kita di rumah Quran musyawarah ini. Kalimatnya juga kalimat yang bisa jadi basic, jadikan pegangan, value. Ini yang akan membuat kita mendapatkan hujah, sebab bisa jadi yang akan menyelamatkan kita di hari kiamat itu diantaranya adalah quote-quote sederhana yang dijadikan prinsip hidup oleh sebagian orang. Makanya jika kita punya sebuah motivasi, boleh kita share kepada orang sekitar kita, karena belum tentu atau bisa jadi kalimat ini menggerakkan orang. Mohon maaf, sebab ada orang yang kadang-kadang dia kalau disampaikan ayat-ayat Allah sudah keburu nolak. Ada yang model kayak gitu. Tapi kalau yang menyampaikan kita dengan membuat bahasa tersendiri dari ayat Allah, bisa jadi dia nerima, padahal itu sumbernya dari ayat-ayat Allah. Kalau ada orang kayak gini, gak usah kita musuhi. Itu hanya karena metodologi dan prasangka dia saja terhadap Al-Quran. Tapi kita menjadi jembatan. Makanya kadang-kadang postingan kita bisa menggerakkan orang. Pernah saya sampaikan, ada seorang di Amerika, dia mau bunuh diri, dia ateis. Pada saat dia hendak ingin mengakhiri hidupnya, tiba-tiba dia scrolling Instagram yang berkawan sama dia, sampai dia menemukan sebuah quote dari salah satu kawannya yang ternyata Muslim. Quote yang sebenarnya sederhana sekali dalam bahasa Inggris.
Kira-kira terjemahannya apa yang terjadi setelah kamu meninggalkan dunia ini? Apakah bahagia selamanya atau sengsara selamanya? Hal ini tergantung bagaimana kamu menjalani hidup di dunia. Quote yang sebenarnya tidak ada dalil dalam Al-Quran, tapi intisari ini ada dalam Al-Quran. Tentang bagaimana kehidupan pasca kematian, hari kiamat itu kan cerita Al-Quran, dibuat dalam quote ini. Tiba-tiba ateis ini entah kenapa bergetar. Dia langsung sadar, waduh, kalau saya mau bunuh diri, kalau saya mati, saya nggak tahu bakal bahagia atau sengsara. Maka dengan tiba-tiba dia menjapri, mendm pemilik quote ini, yang ternyata satu kampus dengan dia, walaupun sama-sama yang dia ini seorang muslim. Diajak ngobrol, ketemu. Ketika ketemu, diskusi, disebutkan sampai menjelang subuh, Allah takdirkan si lelaki ateis ini akhirnya bersyahadah. Kita nggak tahu dari sisi dan kalimat mana yang akan membuat orang terbawa kepada kalimat hidayah. Nah, perhatikan. Allah menjadikan kalimatnya Luqman ini direkam sampai dituangkan. Dan ini menunjukkan kalimatnya Luqman ini bukan kalimat sembarangan. Bahkan dari kalimat ini kita seolah mendapatkan petunjuk. Beginilah hakikatnya kita dalam menjalani kurikulum pendidikan anak. Kurikulum yang ideal itu yang disesuaikan dengan Al-Quran. Di mana ini kurikulum utama. Apakah membuat kurikulum lain ditolak? Tidak. Tapi jangan sampai kurikulum ini diabaikan. Sekolah-sekolah yang menyodorkan kurikulum tapi tidak bernyandarkan kepada basic ini, maka khawatirnya hanya mencetak anak-anak yang dipuji manusia tapi tidak dipuji oleh Allah. Manusia takjub dan kagum tapi Allah bahkan merendahkannya. Maka perhatikan, kurikulum pendidikan itu harusnya merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Termasuk kurikulum dalam pendidikan anak. Apa? Yaitu apa yang disampaikan Luqman. Dan kurikulum ini menunjukkan bagaimana kepedulian seorang ayah untuk anaknya. Bahkan kalau kita baca sebagian tafsir, sababun nuzul dari muncul wasiat ini justru muncul di saat bunda dari anaknya Luqman yang bernama Taron. Jadi istrinya Luqman, siapa nama istrinya Luqman? Ya, Nyonya Luqman, ya benar. Nyonya Luqman atau Umu Taron tadi, karena anaknya namanya Taron. Taron itu anaknya. Istrinya Luqman, atau kalau dalam Quran tuh kalau nggak tahu istrinya siapa cukup Imro'ati Luqman. Imro'ati Nuh, istrinya Nuh. Imro'ati Fir'aun, istrinya Fir'aun. Imro'ati Lut, istrinya Lut. Jadi kalau ditanya siapa istrinya Luqman, Imro'ati Luqman, Imro'ahnya. Nah, istrinya Luqman ini dia melihat anaknya yang sudah tumbuh dewasa ternyata mulai berbelok, mulai menyimpang, mulai ngeyel. Maka dia pun mengadu pada suaminya, dan inilah mekanisme yang benar dalam urusan pendidikan anak. Jika anak bermasalah, justru yang menyelesaikan bapaknya. Ini kebalik, anak masalah, mah anakmu tuh beresin tuh. Yang bilang ini anakmu kepada istri, dia seolah mengatakan selama ini kita berzina. Sebab anak dinisbatkan kepada wanita itu biasanya anak perzinahan. Ya. Anak dinisbatkan kepada ibu itu anak perzinahan. Jangan sampai kita merendahkan pernikahan kita. Yang benar anak itu milik bapaknya. Anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu milik bapakmu. Jadi anak itu milik bapak, makanya nasabnya ke siapa? Ke bapak. Jadi jangan bilang gitu, ini anakmu tuh, mah urus nih anakmu.
Anak disuruh bilang nih anaknya mama nih, maka tanpa sadar kita seolah-olah menyangka jadi selama ini kita berzina ya. Karena kalau berzina anak itu nisbatkannya kepada si ibunya. Maka jangan rendahkan pernikahan kita. Kalau anak bermasalah bapaknya, karena itu anak bapak. Bahkan perceraian tidak memutus nasab. Mantan istri ada, mantan suami ada, mantan bapak nggak ada, mantan ibu nggak ada. Makanya kalaupun cerai jangan saking dendamnya diblok, nggak boleh ketemu papamu. Kasihan tuh anak mau nikah, apalagi anak perempuan, repot udah gede, bapaknya nggak mau nikahin, nggak sah. 1000 ustadz pun nggak bisa menikahkan anak yang masih punya bapak kandung, yang disebut wali mujbir, di mana kata mujbir itu adalah bentuk kekuasaan penuh, jabbar, kekuasaan penuh. Jadi ayah itu punya kekuasaan penuh, hanya batal kalau 3, 1 wafat, 2 murtad, 3 gila, baru walinya jatuh ke tangan yang lain. Makanya pernah ada seorang adik kelas saya datang ke saya, manggil saya abang, bang, boleh nggak abang bantu saya dengan si fulan tuh sudah saling cinta mau nikah. Cuman bapak saya nggak setuju. Abang mau nggak jadi wali saya? Saya bilang kalau wali kelas saya mau. Wali santri masih bisa. Wali nikah akan saya lakukan, syaratnya 3. Ini bahasa sarkas, jangan dianggap serius. Saya akan menjadi wali nikah kamu, syaratnya 3. 1, bunuh dulu bapak kamu. 2, bikin bapak kamu gila. Atau yang ketiga, bikin bapak kamu murtad. 3 hal ini terjadi, baru hak wali bisa dilepas ke orang. Jadi jangan sampai, mohon maaf para wanita, kesel sama mantan, membuat pernikahan anak perempuannya nggak sah. Sampai dicari-cari caranya gimana ya. Bisalah, wali hakim kan bisa. Wali hakim itu kalau nggak punya wali nasab, nggak ujuk-ujuk datang wali hakim, apalagi seenaknya wali hakim ditunjuk di tengah jalan. Ustadz ya, ustadz kan? Ustadz, iya. Nikahin anak saya bisa nggak? Bisa kan ustadz. Ustadz itu nggak bisa nikahin, tapi kan ustadz lah. Ustadz itu yang boleh menikahkan kalaupun wali hakim yang punya urusan dengan negara. Karena ustadz yang boleh menikahkan itu yang mendapatkan perwalian dari mana? Sultan, penguasa, diamanahkan. Penguasa itu pengganti wali nasab. Penguasa bisa mengamanahkan, nih wakil saya. Gak harus ustadz juga sebenarnya. Ini temu di tengah jalan langsung disuruh nikahin anak saya. Kenapa bu? Soalnya bapaknya udah nggak jelas di mana. Bukan nggak jelas di mana, ya memang nggak mau dicari. Kan ustadz kan nikahin aja. Jadi jangan sampai kita di sini mau-mauan gitu ya, menikahkan orang yang sejatinya masih punya bapak kandung. Kalau nggak tanggung jawabnya berat. Ya, tanggung jawabnya berat. Maka kembali, anak itu milik bapak, ya bapak-bapak sini yang punya anak ingat tanggung jawab, anak itu milik ayahnya. Jadi tanggung jawablah kita dalam urusan ini. Nah kembali, karena Luqman dapat amanah dari istrinya, maka Luqman pun akhirnya mengeluarkan nasihatnya yang diabadikan Al-Quran ini. Dipanggil anaknya yang namanya Taron ini, maka muncullah wasiatnya ini yang menjadi kurikulum pendidikan hingga akhir zaman. Maka kita harus bahas satu persatu. Nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas ulas mengapa nasihat Luqman ini muncul. Sebelum dijelaskan nasihatnya, Allah menceritakan dulu tentang bagaimana asal mula nasihat ini bisa muncul. Allah katakan, walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sungguh kami berikan kepada Luqman
hikmah. Hikmah di sini mufassir mengartikannya kedalaman ilmu, kedalaman dari sisi pemahaman. Makanya hikmah itu, orang yang memiliki hikmah itu namanya hakim. Dan itu pula yang membuat kita menyebut saat kita memberikan sebuah keputusan itu disebut hukum. Anak kita melakukan kesalahan disebut hukuman. Hukuman dari kata hakim disebut hikmah, maka harus punya satu sifat. Apa? Membuat orang memahami secara mendalam. Maka bukanlah hukuman kalau membuat anak nggak ngerti kesalahannya, malah dia makin kesel sama kita. Papa jahat, aku dihukum. Hukum itu harus pakai unsur pendidikan. Makanya Muhammad Nur Suwaid dalam kitab Manhaj Tarbiyah An-Nabawiyah Litifli mengatakan kaidah hukuman itu at-ta'dib laisa ta'dzib. Mendidik bukan mengazab. Jadi kalau ada orang menghukum, guru menghukum misalnya, kamu push up, ini tidak memberikan pengaruh terhadap pemahaman. Kesalahan dia misalnya terlambat sholat, dihukum dengan push up, dia nggak relevan. Maka hukuman itu harus relevan, karena ujung dari hukuman itu adalah apa yang disebut namanya hikmah, hingga terjadilah sebuah kalimat yang iktiraf. Apa itu iktiraf? Mengenali diri dan kesalahannya. Itulah mengapa Allah memisahkan Adam dan Hawa dari surga, pada saat dikeluarkan dari surga. Sudah saya sampaikan kan, Adam dan Hawa itu dikeluarkan dari surga bukan hukuman. Adam Hawa melakukan kesalahan, iya, memakan buah terlarang. Tapi sebagian ulama mengatakan hukuman buat mereka itu bukan keluarkan dari surga, karena mereka pasti dikeluar dari surga. Sebab mereka sudah dipastikan sebagai khalifatu fil ard. Berarti mereka itu mau melakukan kesalahan, makan buah terlarang atau tidak, akan keluar dari surga. Mau melanggar atau tidak akan keluar. Berarti keluar dari surga itu bukan hukuman buat mereka. Apa hukuman yang mereka terima? Mereka dipisahkan saat di dunia. Adam ada di Arafah, Adam ada di India, Hawa ada di Arafah. Jadi yang benar hukuman mereka itu adalah tak bersua berpuluh-puluh tahun, sebagai sebuah hukuman yang membuat mereka memiliki hikmah. Hikmahnya itu menyadari kesalahannya sampai keluarlah kalimat iktiraf. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka jadikan kalimat ini sebagai connection word untuk merekoneksi kembali. Jadi kalimat-kalimat yang mengkoneksikan kembali ketika kita punya masalah dengan pasangan, ribut sama pasangan, sampai pisah ranjang, sampai berpikir untuk cerai, kalimat yang akan mempertemukan apa? Rabbana zalamna. Ustadz, saya sama istri udah nggak tegur-teguran lagi. Kami udah bingung Ustadz menyelesaikannya. Masih pengen berdamai enggak? Masih Ustadz. Apa yang harus kami lakukan? Yuk baca zikirnya. Rabbana zalamna. Dan itu dipakai untuk berdua, karena kalimat Quran qala, la-nya pakai alif, dan itu maksudnya mereka berdua, bukan qala. Kalau qala dia, kalau qala mereka berdua berucap. Kalau suami istri dalam keadaan ribut rumah tangganya, agar terjadi islah, masing-masing diajarkan zikir ini. Rabbana zolamna anfusana. Ya, siapapun yang punya masalah di keluarga, mulai dengan yuk mas, entah di mana masa depan kita, apakah kita akan bersatu atau terpisah, kita harus melafalkan zikir ini. Yang mendapat jodohnya ada? Belum nikah? Ada?
Pengen segera nikah? Nah, zikir pemburu jodoh adalah Rabbana zolamna anfusana. Langsung santri RQM langsung semangat. Doa pemburu jodoh seperti doanya Adam dan Hawa yang terpisah, ditetapkan di Allah tetapkan takdir jodohnya, tapi belum bersua selama di dunia. Setiap kita pasti punya jodohnya. Sebab Allah jamin, ya, wa khalaqnakum azwaja, kami ciptakan manusia berpasangan. Allah nggak mungkin hilaf, ada jodohnya. Bahkan ditulis dalam sebuah kitab Lahul Mahfuz 50.000 tahun sebelum alam raya diciptakan, sudah tetapkan. Cuman jodoh kita kenapa tidak bersua hari ini ada 3 alasan. 1, karena jodohnya bisa jadi belum lahir. Berarti berpeluang nikah sama berondong bagi. Ini saya ngasih kabar gembira. Wah, berarti jodoh gue berondong nih ya. Ya karena emang jodoh yakin seumuran. Nah, emang jodoh pasti seumuran. Wah, Nabi Muhammad sama Aisyah berapa puluh tahun itu. Berarti husnuzon. Jangan-jangan jodoh gue belum lahir. Maka siapapun yang hari belum dapat jodoh, misalnya seorang perempuan, kalau ada bayi laki-laki baru lahir, jangan galak-galak. Bisa jadi suamimu di masa depan. Jangan-jangan suami gua nih, bayi-bayin ah. Termasuk yang hari ini juga laki-laki, jangan-jangan jodohnya juga belum lahir. Ini alasan pertama. Alasan kedua, kenapa jodoh belum sampai? Bisa jadi jodohnya sudah wafat. Karena takdir kematian bisa jadi mendahului takdir pernikahan. Sudah ditetapkan dalam arwah di alam di sebelum manusia ciptakan, tapi pas di dunia dia tetapkan wafat. Maka Allah pertemukan nanti di surga. Nanti surga kita ngomel, kemana aja lo? Gue tungguin di sini juga gitu. Jadi bisa jadi belum bertemu karena bisa jadi sudah wafat. Memang. Nah yang ketiga, kenapa jodoh belum bertemu? Karena ada penghalang antara aku dan kamu, itu dosa di antara kita. Dosa itu penghalang terjadinya perjodohan. Maka bimbinglah. Makanya supaya dosa ini atau kita bisa bersama jodoh kita, baca zikirnya Nabi Adam dan Hawa. Rabbana zolamna anfusana. Adam dan Hawa itu berjumpa di dunia itu, doanya itu lebih banyak mengiktirafkan dirinya. Mereka tidak berdoa, ya Allah rindu ini berat ya Allah. Pertemukan aku dengan Hawa, buah hati, belahan jiwaku. Hawa pun tidak berdoa, ya Allah datangkanlah ya pangeran berkuda untukku. Malaikat yang aku rindukan. Hati-hati yang doa mengharapkan malaikat, tahu-tahu malaikat Israel. Mereka tidak berdoa yang kita sebut tadi. Makanya doa kita itu dikumpulkan dengan satu kalimat. Rabbana zolamna. Karena kita nggak tahu. Jangan-jangan jodoh kita terhalang karena kita belum jadi istriable, suamiable. Apa istriable? Karakter kita pengen nikah tapi kita nggak bisa dalam hal ini menunjukkan layak jadi istri. Apa? Ngebantah mulu. Karena di antara seseorang lagi jadi istri adalah dia tunduk terhadap sesuatu yang berbeda dengan akalnya. Siapa? Suaminya itu bisa jadi satu statusnya di bawah dia, bisa jadi pendidikannya di bawah dia, tapi dia imam yang ditunjuk oleh Allah untukku. Selagi tidak ada maksiat, saya tunduk. Walaupun, aduh, kok kayaknya beda. Makanya kadang-kadang bisa jadi Allah mencegahmu karena engkau belum menunjukkan istriable atau suamiable. Termasuk, kenapa suami bisa jadi istrinya udah siap, tapi si lelakinya belum menunjukkan karakter kelaki-lakian, di mana dia harus mengayomi istrinya, di mana dia kalau ada masalah masih fly, kan kasihan. Nanti istrinya pas ada masalah, istri maju ke depan.
Debt collector datang, istrinya suruh maju, kamu aja, kamu aja. Kalau aku nanti digampar, kamu kan mantan atlet taekwondo, ayo maju, maju, maju. Siap, the power of emak-emak. Maka kenapa kadang-kadang Allah cegah? Karena Allah mengetahui kalau ini diteruskan. Maka terjadilah tadi Adam dan Hawa, terjadi yang disebut namanya pertemuan. Kembali Allah memberikan hukuman kepada Adam dan Hawa, bukan dikeluarkan tapi dipisahkan, dan mereka mendapatkan hikmah. Hukum hikmah. Hikmahnya apa? Menyadari kesalahannya. Maka bukanlah sebuah hukuman kalau anak gak ngerti kesalahannya. Pusap, pusap, aku salah apa? Pusap aja. Pokoknya kamu mama hukum. Kesalahanku apa? Bukan hukuman. Hukuman itu sampai ini. Iya, aku tahu. Aku harusnya tadi nggak boleh pulang telat. Hukuman itu harus ada hikmah. Maka Allah berikan Luqman hikmah. Hikmah itu di mana inti hikmah yang diberikan oleh Allah kepada Luqman, yaitu sifat syukur. Orang baru disebut punya hikmah kalau punya sifat syukur. Maka orang yang bijak bukan taat pajak. Ini saya akan diomelin dirjen pajak. Orang bijak atau hikmah yang pandai bersyukur. Karena hikmah di sini langsung sambung. Ya, anishkur lillah. Kamu jangan ngaku-ngaku orang bijak kalau nggak pandai bersyukur. Cirinya apa? Setiap apa-apa, cuman segini, nggak bersyukur. Gaji cuma segini. Orang bijak tuh selalu alhamdulillah. Orang yang punya hikmah itu selalu alhamdulillah. Makanya puncak dari kebijaksanaan orang itu adalah pandai bersyukur. Jangan mengaku orang bijak kalau selalu berkeluh kesah. Jangan mengaku orang bijak kalau apa-apa selalu dikeluh kesahkan. Puncak kebijaksanaan orang adalah memandang sesuatu dengan rasa syukur. Dan orang seperti ini sedikit sekali. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyasyakur. Sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur. Sedikit menunjukkan orang yang bijak, yang disebut hakim, yang memiliki hikmah, itu sedikit. Di antaranya apa? Mereka memandang sesuatu, sudut pandangnya selalu negatif atau kurang. Karena definisi syukur adalah memandang lebih terhadap apa yang dimiliki hari ini dengan mindset selalu ada kebaikan. Tapi beda dengan orang yang kufur. Makanya dalam Al-Quran sini, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang kufur tidak mengubah statusnya Allah. Kamu tidak bersyukur kepada Allah, Allah tetaplah Tuhan yang tidak butuh pujianmu. Ingat, Allah tidak butuh puja-pujimu. Kitalah yang membutuhkan itu dalam rangka mendekat ke Allah. Sebab kalaupun Allah tidak dipuji, Allah tetap menjadi Tuhan. Dalam sebuah hadis qudsi jelaskan, Allah tidak terangkat derajatnya meskipun seluruh manusia beriman. Tetap Allah dengan kekuasaan. Allah pun tidak tiba-tiba jatuh kehormatannya meskipun seluruh manusia kafir. Artinya Allah tidak dipengaruhi oleh hambanya. Allah punya sifat Al-Qayyum, di antara maknanya tidak bergantung kepada hambanya. Kalau dipuji naik derajatnya, kalau dihinakan turun. Itu makhluk. Makhluk begitu. Dipuji langsung jadi pemimpin, dihina langsung lengser. Allah nggak bisa lengser. Lantas mengganti Tuhan baru. Maka yang merugi itu orang yang nggak bersyukur. Hikmah itu diberikan kepada Luqman sebagai basic dasar pendidik. Maka kenapa pendidik itu harus bersyukur? Sehingga memandang siswa atau murid atau anak dengan kacamata positif.
Sebab pendidik yang tidak punya hikmah selalu mencari kekurangan. Wah, dia mah pendidik yang punya hikmah adalah memandang setiap siswanya punya potensi. Makanya kenapa ayat ini kalau dipakai di bidang pendidikan, melatih kita sebagai pendidik yang punya hikmah itu adalah selalu bersyukur. Ada datang, maaf ya, autis, jangan pandang gini, ya autis nih berat nih. Tapi memandang, Masya Allah, dia orang yang fokusnya terhadap satu hal kuat. Karena biasanya dia orang yang paling mudah diarahkan, orang tidak mengendarkan perkataan orang yang paling cuek dari pengaruh, tidak terpengaruh kata-kata orang itu biasanya orang autis, selalu mengambil kalimat positif. Ada yang datang, maaf ya, ternyata buta, dia bilang ya nggak bisa ngelihat. Pendidik yang memandang Allah memuliakan dia sehingga dia tidak punya dosa dia matanya. Pikirannya jernih, sebab rusaknya pikiran pertama dari mana? Dari pandangan. Makanya mata yang tidak dikendalikan merusak bagian diri kita. Syahwat itu rusak mulai dari mana? Mata. Makanya proses Quran itu menjaga pandangan itu karena memperhatikan kebutuhan kita yang tinggi, yaitu syahwat. Sehingga Allah menghubungkan kulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yafazuna furujahum. Katakanlah laki-laki mukmin untuk menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Pandangan kemaluan. Apa pesannya? Bukan dari mata turun ke hati yang selama ini sering kita tuduh atau kita sebut-sebut, yang benar dari mata turun ke kemaluan. Apa pesannya? Siapa yang tidak bisa menjaga matanya, niscaya nggak bisa jaga kemaluannya. Makanya jaga mata itu awal dari menjaga diri dari zina. Setiap pezina pasti ada hubungannya dengan pecandu pornografi. Kalau ada orang sampai maaf memperkosa anak sendiri, melecehkan muridnya, setiap saya dapat pengaduan ini saya langsung bilang, sejak kapan nonton film porno? Dia datang ke saya nangis seorang, saya menyesal Ustadz, saya telah melecehkan anak kandung sendiri Ustadz. Dia, kapan pertama kali nonton film porno? Kaget. Kok Ustadz tahu? Pasti orang yang tidak bisa menjaga kemaluannya dimulai dari yang tidak bisa menjaga pandangannya, pasti nonton porno. Dan ini harus kita pahami. Makanya kalau ada orang yang matanya jelalatan, dia di sosial media, dia mudah banget memandang. Makanya saya ingin katakan, algoritma yang kita peroleh di sosmed itu adalah hasil dari apa yang kita lihat. Kalau yang kita tampilkan algoritma itu banyakkan perempuan seksi, hal-hal berbau, maaf, pornografi, itu mewakili penglihatanmu selama ini. Bertobatlah. Mohon ampun sama Allah. Nah kembali, ada orang yang buta. Apa yang bisa kita ambil hikmah? Gimana konsep hikmah? Mengambil sisi positif syukur. Alhamdulillah, ini muridku yang lebih banyak kebaikannya, dosa di matanya lebih banyak di mataku, karena dia dijaga dari berbuat dosa lewat mata. Konsep pendidikan pertama, jadilah ayah yang penuh hikmah. Bahkan maaf, ada di antara sini yang baru bayinya lahir divonis Down syndrome, atau divonis autis, atau divonis berkebutuhan khusus yang lainnya. Maka ambil hikmahnya dengan bersyukur. Sebab energi yang kita kerahkan mengasuh anak sangat dipengaruhi dengan sudut pandang hikmah ini. Kalau sudut pandangnya itu sudut pandang negatif, pasti energinya dari negatif. Dia lagi nih, dia lagi, aduh kacau nih, elah. Tapi kalau sudut pandang positif, Masya Allah, antum datang lagi.
Ya. Makanya kalau memandang murid-murid itu jangan sudut pandang negatif. Ada murid anak Ustadz ngebanyol mulu, wah kacau, bubar nih kalau dia masuk pengajian anak. Terima aja dulu. Kenapa? Sudut pandangnya adalah positif. Dia yang suka bercanda ini bisa jadi menghibur saudaranya supaya suasana pengajian nggak tegang. Gitu. Jangan benar, wah kacau nih pengajian barbar nih, kalau ini barbar nih kemana-mana. Jangan kita vonis langsung. Apa kita hikmah tadi? Hikmah itu adalah puncaknya adalah rasa syukur. Makanya anak titip, betul sini ada Ustadz Faiz selaku pembina. Pandang nih santri-santri kita dengan rasa syukur tadi. Latar belakang mereka dan apapun kita memandang pasti ada kelebihannya. Abi Dimas, Bunda Dini, pandang dengan rasa syukur. Kalau kita memandang rasa syukur, selalu ketemu kebaikannya. Karena yang membuat seseorang itu sulit menemukan kebaikan karena tidak punya rasa syukur. Orang itu kalau nggak punya rasa syukur, selalu dicari kekurangannya. Punya istri, kalau nggak punya rasa syukur, selalu kekurangannya. Begitu juga istri kau punya suami, nggak punya rasa syukur, punya suami, selalu kekurangannya. Maka nikah berkali-kali pun selalu nggak pernah puas. Ada seorang ibu, Ustadz, ada nggak sih suami yang kira-kira bisa menjadi suami yang baik, menjadi imam buat saya? Saya udah nikah 9 kali, gagal mulu. Saya bilang, waduh Bu, kalau udah 9 kali nikah gagal, jangan-jangan masalahnya bukan di suami, jangan-jangan ada di ibu. Suatu saat kok ibu menikah dengan Nabi Muhammad, keluar kalimat, Nabi Muhammad poligami lagi. Ada nggak sih? Nah itu selalu cari kekurangannya. Nabi Muhammad, sampai Nabi pun bisa kau cari kekurangannya. Tapi beda kalau kita mencari kelebihannya karena rasa syukur itu. Ya, rasa syukur itu membuat kita memandang. Ada seorang misalnya yang istrinya dulu seksi, cantik, pada saat nikah bergairah. Tapi setelah melahirkan anak sampai 5 kali, maaf, bagian tubuhnya berubah karena dioperasi sesar, ada bekas di perutnya mungkin yang bikin dia nggak nyaman. Tapi pandanglah perut yang tersayat-sayat robek ini sehingga bukan bekas, adalah perut yang rela tersayat demi melahirkan anakku. Ini perut yang tidak bisa dinilai. Mungkin di mata manusia cantik, tapi perjuangan dia untuk merelakan bagaimana perut ini tersayat-sayat, ini nggak bisa dinilai. Itu cara pandangnya. Tubuh yang tidak lagi seksi karena harus menyusui. Mohon maaf, payudaranya mungkin tidak awal pada saat pertama kali nikah. Pandanglah ini adalah, maaf, payudara yang dipakai untuk menyusui anakku sehingga anakku tumbuh. Cara pandang kita terhadap sesuatu bermula dari apa? Hikmah. Pelajaran pertama dari wasiat Luqman adalah tentang hikmah. Jadi ini pengantar serial Luqman yang beberapa bulan berikutnya akan kita bahas. Wasiat dan nasihatnya. Itu yang bisa disampaikan, ya. Jadi kalau ada seseorang ingin mengupgrade dirinya menjadi seorang yang punya hikmah, maka yang ditumbuhkan adalah belajar untuk bersyukur. Belajar untuk bersyukur, selalu memandang dari sisi yang lain, sisi yang membuat Allah ridho terhadapnya. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.